Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Restiul Harwana dengan NIM 250710101004. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Simak videonya ya. Baik, kita akan membahas sebuah visi yang ambisius namun sangat mungkin untuk diwujudkan, yaitu potensi bahasa Indonesia untuk diakui dan digunakan secara luas sebagai bahasa internasional. Saat kita berbicara tentang bahasa global, kita tidak hanya berbicara tentang komunikasi, tetapi juga tentang kekuatan diplomasi, ekonomi, dan budaya. Pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia ini memiliki modalitas yang cukup untuk menandingi bahasa-bahasa besar di dunia lainnya sih? Jawabannya adalah ya, dan modalitas tersebut jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Oke, kekuatan instinktif bahasa Indonesia. Mari kita lihat mengapa bahasa Indonesia ini secara inheren menarik bagi pembelajar asing. Yang pertama, struktur tata bahasa yang sederhana, tidak ada konjugasi atau perubahan kata. Kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak berubah berdasarkan subjek atau waktu. Ini menghilangkan hambatan besar yang ada di banyak bahasa Eropa. Selanjutnya, fonologi yang konsisten atau ejaan fonetik. Hampir semua yang tertulis dalam bahasa Indonesia adalah apa yang diucapkan. Ini sangat mempermudah pelafalan dan penulisan bagi penutur asing. Yang kedua, fleksibilitas dan daya serap. Bahasa Indonesia memiliki daya serap kosakata yang tinggi dari bahasa daerah, Sanskerta, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa untuk menampung konsep-konsep modern dan ilmiah. Sifat agregatif ini membuat bahasa Indonesia mudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang demokratis dan efisien dari sudut pandang linguistik. Selanjutnya ada modalitas demografi dan geopolitik. Kekuatan bahasa Indonesia tidak hanya pada strukturnya, tetapi juga pada posisinya di dunia. Yang pertama, jumlah penutur yang masif. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Meskipun banyak yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi yang digunakan oleh ratusan juta orang dalam konteks formal, pendidikan, dan media. Jumlah penutur yang besar ini adalah fondasi legitimasi global. Yang kedua, kekuatan ekonomi dan geopolitik ASEAN. Indonesia adalah pemimpin ekonomi di ASEAN dan anggota G20. Minat bisnis, investasi, dan hubungan diplomatik dengan Indonesia harus terus meningkat. Dalam dua bisnis, bahasa sering mengikuti arus perdagangan. Ketika suatu negara menjadi pusat ekonomi, bahasanya secara alami menjadi relevan. Selain itu, bahasa Indonesia atau rumpun Melayu berfungsi sebagai bahasa pergaulan di berbagai wilayah Asia Tenggara selama berabad-abad. Yang ketiga, diplomasi budaya yang efektif. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tak terbatas yang menarik perhatian dunia seperti musik, film, kuliner, serta pariwisata. Belajar bahasa Indonesia adalah pintu masuk budaya. Program seperti BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing telah menjangkau lebih dari 150 negara. Menunjukkan antusiasme global yang nyata. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah aset yang harus kita rawat dan perjuangkan. Kita memiliki modal linguistik, demografis, dan geopolitik yang solid. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun sebagai tanggung jawab kolektif kita semua. Mari kita gunakan, pelajari, dan promosikan bahasa Indonesia dengan bangga dimanapun kita berada.
Mari bersama-sama mewujudkan bahasa Indonesia sebagai warisan di dunia. Terima kasih.